Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak pernah melarang kalian untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak membunuh dan memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian mempersembahkan kebaikan kepadanya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang-orang yang berlaku adil. Allah suka dengan orang-orang yang mempersembahkan kebajikan kepada orang yang lain. Tawaran yang diberikan Islam, tawaran yang diberikan Islam dalam bentuk konsep yang nyata, yang kelihatan di lapangan. Yang pertama di antaranya, Islam menganjurkan pemeluknya untuk tetap melakukan kebajikan, untuk tetap melakukan kebaikan dan menolong sesama. Ini adalah konsep. Melakukan kebaikan dan tetap menolong sesama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kulli dzati kabidin rafbatin ajr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap makhluk yang bernyawa, yang punya hati dan darah, rafbati ajrin, ada peluang untuk kalian berpahala. Ada peluang untuk kalian melakukan kebajikan, menolong sesama. Dan ini adalah konsep. Makanya pesannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menolong untuk hal-hal yang sifatnya kebajikan. Dan toleransi yang manusiawi adalah toleransi yang tidak tumpang tindih. Toleransi yang manusiawi adalah toleransi yang tidak mengedepankan dengki. Toleransi yang manusiawi adalah toleransi yang tidak meninggalkan wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa at-tasamuh. Itulah toleransi yang benar. Dan akan kita gagas satu demi satu. Nah, petunjuk yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat, walaupun mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Al-kufar, kerabat-kerabat yang non-muslim, Islam membolehkan untuk tetap kita jalin kekeluargaan, kesantunan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Bila keluarga kalian, orang-orang dekat kalian mengundang kalian untuk pindah agama dan kafir bersama mereka, untuk kalian mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kalian mau mentaati mereka. Kemudian Allah memberikan sebuah rating yang mulia, wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Namun pergauli mereka, bangun kekuatan komunikasi dengan mereka di dunia ma'rufan, komunikasi yang baik. Karena boleh jadi keindahan yang kita tawarkan kepada mereka dalam communication itu yang mengundang dan menarik hatinya untuk berpindah kepada agama Islam. Ingat Asma bintu Abi Bakar, seorang wanita yang mulia, wanita perkasa, wanita yang dalam sejarah dikenal wanita yang tidak pernah didengarkan
suara cengeng keluar dari lidahnya dan lisannya. Dia adalah orang yang paling kuat dalam mempertahankan akidahnya. Ibu beliau dahulu sempat adalah masih kafir. Dan beliau masih sering mengunjungi ibunya, dan ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa bi ummi, bagaimana dengan ibuku yang masih kafir? Aku adalah putrinya. Aku punya kekuatan untuk apa? Untuk memboikot ibuku dari sekarang sampai selama-lamanya." Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sahibha." Berlakulah baik kepadanya, ma'rufan, dengan cara yang baik. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Islam tidak melarang kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang beriman, bahkan kepada orang yang beriman menjadi anjuran. Dan kepada orang-orang yang kafir, Islam membolehkan kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang kafir, bahkan bila hadiah yang kita berikan ini dapat menarik dia untuk mengenal Islam dengan lebih dekat. Islam sangat mendukung dan mentolerir ini. Hadiah, ingat, mengundang cinta kadang dengan hadiah. Maka haruslah kita berhati-hati dengan hadiah. Jangan sembarang terima hadiah. Karena hadiah di era ini kadang berakibat buntu di KPK. Slogannya adalah hadiah, ujungnya adalah penjara. Namun orang-orang yang beriman memberikan hadiah, itu adalah kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan tetap saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi." Tentang hadiah ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, Umar bin Khattab mengatakan, "Ra'a Umaru hullatan ala rajulin subah." Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat di pasar ada seragam dan pakaian yang cantik, pakaian kebesaran, sampai kadang hampir diidentikan dengan apa? Dengan perhiasan. Pakaian ini adalah perhiasan dan memang adalah pakaian kebesaran. Umar melihat itu dijual di pasar. Faqala Umar lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibta'ha." Maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibta'ha." Belilah pakaian ini ya Rasulullah, belilah perhiasan ini. Talbasuha yaumal jum'ah, engkau bisa menggunakannya di hari Jumat. Wa idza ja'aka al-wafdu, dan ketika engkau kedatangan tamu-tamu terhormat. Tamu-tamu terhormat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyoal perhiasan tadi, "Innama yaksuha man la khalaqa lahu fil akhirah." Kata Nabi, "Wahai Umar, tidak ada yang memakai pakaian kebesaran tersebut kecuali orang yang tidak akan pernah punya jatah lagi di hari kiamat nanti." Yang memakai pakaian kebesaran ini tidak akan Allah berikan jatah kebaikan di hari kiamat nanti. Dan ini adalah pakaian kebesaran, perhiasan yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perhiasan yang apa? Yang ditunda bagi orang-orang yang beriman untuk memakainya di dunia dahulu. Insya Allah akan dikenakan untuk kita di akhirat kelak.
Dan boleh jadi perhiasan itu adalah emas bagi kaum laki-laki, atau barangkali sutra bagi kaum laki-laki, atau pakaian-pakaian kebesaran yang biasa dikenal dengan libasus syuhrah, pakaian-pakaian ketenaran, yang karenanya orang itu tenar dan dikenal di masyarakatnya, dan hada muharram inda syara', dan ini diharamkan dalam agama kita. Pakaian ketenaran yang karenanya kita tenar. Siapa itu? Oh, yang satu itu, yang suka memakai seragam ketenaran, karenanya dia tenar. Nah, kemudian dilanjutkan hadis ini. Fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikirimkan dan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian kebesaran tadi. Kemudian Nabi mengirim satu dari pakaian-pakaian tadi dan hiasan-hiasan tadi kepada Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa albasuha?" Bagaimana mungkin ya Rasulullah, aku mau memakai pakaian ini, perhiasan ini, sementara engkau wa qad qulta ma qulta, dan sementara engkau telah mengatakan ucapanmu yang kemarin. Apa ucapanmu yang kemarin? La khalaqa lahum fil akhirah, tidak ada jatah bagi mereka di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inni lam albasha li'aksukaha. Wahai Umar, aku tidak memakai pakaian ini bukan untuk aku biarkan engkau pakai. Aku tidak pakai ini agar aku biarkan engkau memakainya. Itu maksudnya. Kemudian kelanjutannya, dan ini intinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha, engkau jual saja perhiasan tadi. Atau tu'tiha bi ghairika, engkau memberikannya kepada orang selain. Dalam riwayat ini dikatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan perhiasan dan pakaian kebesaran tadi kepada siapa? Ila akhi, kepada kerabatnya yang ada di kota Mekah. Qabla an yuslim, waktu itu kerabatnya belum sempat masuk Islam, kepada orang kafir. Jadi hadiah tadi diberikan kepada siapa? Kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Memberikan hadiah kepada orang kafir. Yang kemudian ia masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang dakwah bersama Umar radhiyallahu taala anhu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah. 3 hal ini adalah kemuliaan Islam. Ini adalah cerminan dari agama yang bernama Islam. Kalau begitu, apa makna dari kata toleransi ini? At-tasamuh dalam bahasa dan istilah kedua-duanya agak mirip dalam konteks al-lughawiyyin. At-tasamuh ay at-tahammul. Toleransi artinya bertahan, menahan diri dan sabar. Tidak menyakiti orang lain yang melakukan keyakinannya, tidak menyinggung perasaannya ketika mereka melakukan keyakinannya, tidak menyentuh dan tidak menzalimi mereka dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, dan jangan cela sembahan-sembahan mereka. Apa alasan Allah melarang kita melakukan ini? Alasan Allah kita melakukan ini, fasawfa, boleh jadi yasubbullah, mereka kembali akan mencela Allah dengan celaan yang jauh lebih buruk daripada celaan yang sudah kita lontarkan. Hukum berkebalikan yang pulang melawan kita. Kita cela. Apa gunanya kita cela? Apa gunanya
kita Kita injak-injak dan kita remehkan mereka. Apa gunanya? Bila mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala jauh lebih zalim dan jauh lebih semena-mena dari celaan yang kita lontarkan kepada mereka. La tasubbu, jangan kalian mencelanya. Menahan diri dan bersabar, tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu mereka. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang aturan dalam kehidupan, yang memberi makan siapa? Allah. Yang memberikan minuman siapa? Allah. Yang memberikan kita tempat tinggal adalah Allah. Maka aturannya hanya hukum Allah yang harus diperlakukan di muka bumi, dan tidak ada tempat untuk orang-orang yang selain itu. Namun karena kemahabesaran Allah, kasih sayang Allah yang luas, Allah masih memberikan banyak uluran waktu kepada mereka. Dan boleh jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuk dan mereka bisa mengenal Islam dengan cara yang lebih baik dan kembali kepada jalan yang jauh lebih benar dan jauh lebih baik daripada apa yang mereka hari ini lakukan dan sembah. Ingat, kalau menuruti hawa nafsu, membabi buta, kita katakan ini tidak disebut toleransi. Ini tidak disebut toleransi. Tidak disebut toleransi. Kenapa? Karena toleransi adalah menahan diri dahulu. Dengan ketat, dengan disiplin. Sebab bila berbicara tentang peperangan, maka Islam juga punya tajuk dan faedahnya. Bila berbicara tentang serangan, kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat karena mereka siap mengorbankan lehernya dan nyawanya, harta dan bendanya. Namun orang beriman terikat sebuah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan janji. Kita tidak mengganggu manusia yang lain. Kita tidak menumpahkan darah manusia yang lain sampai mereka melakukan hal-hal yang menurut Allah Subhanahu wa taala telah sampai batasnya, mereka harus kita lawan dan kehormatan serta agama kita pertahankan ketika itu. Nah, ibadallah, ya, rahmatul Islam, rahmatul alamin. Rahmat dan kasih sayang agama Islam adalah kasih sayang seluruh alam. Kasih sayang seluruh alam. Salam yang kita ucapkan setiap hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri dan ke kanan. Apa makna itu? Kiriman doa yang panjang menggapai semua makhluk yang berada di sebelah kanan kita, dan kiriman doa yang panjang menggapai semua makhluk yang berada di sebelah kiri kita. Setelah salat kita mengatakan Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah kedamaian, wa minkas salam, dan hanya darimu kedamaian itu datang. Wa ilaika ya'udus salam, kedamaian, dan orang-orang yang cinta kedamaian juga kembali kepadamu. Wa ilaika ya'udus salam. Wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin. Wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu yang menjadi rumahnya orang-orang yang cinta dengan kedamaian, yang hatinya penuh dengan kedamaian. Ayyuhal ikhwah, hadza manbaul Islam. Ini adalah dasar dari agama kita yang mulia ini. Nah, hadza huwa tasam. Bagaimana menyoal firman Allah yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan untukku agamaku. Agamaku punya tembok. Agamaku punya tembok dari baja. Aku tidak ingin berbagi dalam urusan agamaku. Sebab agamaku aku akan bawa sampai mati.
dan aku akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian, agama kalian, ambil itu. Karena Allah juga akan meminta kalian mempertanggungjawabkannya, dan Allah sudah menyiapkan untuk kalian. Narun talazza, api yang menyala-nyala. Kita tidak membahas lagi kekafiran yang arahnya adalah neraka dengan cara yang abadi. Itu tidak kita bicarakan lagi. Karena itu sudah kita pahami dan sudah menjadi kunci dari apa? Dari pergerakan-pergerakan Islam yang sudah kita usung sejak lama. Nah, lakum dinukum waliyadin. Kita ingat. Hari ini ingat hilah, gaya bermain cantik orang-orang yang kafir semakin kelihatan di permukaan, dan harus kita bicarakan, tidak mungkin. Kenapa kita bicarakan? Karena mata kita melihatnya, dan apabila kita tidak bicarakan dalam konteks ya, dalam tanda kutip, kita bicarakan karena tanggung jawab membicarakannya adalah milik para kaum muslimin. Karena kadang tenggelamnya manusia sebahagian karena arahan yang terlalu kikir tersalurkan. Sebagian besar kaum muslimin kafir di tempatnya. Dia kafir di pagi hari, dan sore hari dia menjadi beriman kembali. Dia beriman di pagi hari, sore dia kafir lagi. Dan zaman itu adalah zaman kita hari ini. Zaman yang penuh dengan warna-warna berduri. Yang kata Anas bin Malik, "Sata'ti fitanun kaqita'i lailil mudlim." Akan datang sebuah gelombang fitnah yang besar. Kaqita'i lailil mudlim. Kedatangannya dalam bentuk kegelapan yang membuat orang-orang semuanya buta. Yang punya mata mengangkat tangan dan mengatakan, aku tidak dapat melihat karena gelapnya, karena pemaramnya. Tamuju kamaujil bihar, dia datang menghantam seperti gelombang lautan. Hebatnya. Kata sahabat ini, yumsil mu'min mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari, orang beriman melepaskan keimanannya seperti baju, diletakkan ke tanah di tempat yang rendah. Kemudian yusbihu mu'minan, di pagi hari dia ambil keimanannya, dia pakai kembali. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya, dia menjajakan agamanya, dia menawarkan agamanya. Bi'aradin minad dunya, dengan dunia yang hina-dina, dengan harga yang dinominalkan pada rupiah, dolar dan seterusnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Naam, hada huwa. Mereka datang dan mengatakan, kalian pakailah kopiah Santa Claus, kopiah merah berujung putih dengan peludru yang tergantung-gantung, menunjukkan keagungan seorang tokoh kafir. Dipajang di semua tempat. Tempat perbelanjaan dipenuhi oleh mereka. Menambah boneka-boneka dan berhala-berhala kafir yang disembah, bahkan dijunjung. Pelakunya siapa? Karyawan dari orang-orang yang beriman. Berhala-berhala yang diabadikan, berhala-berhala yang dimasukkan ke dalam kehidupan modern, dimasukkan di tempat-tempat perbelanjaan, dijunjung. Bahkan bila 12 jam kerja karyawan-karyawan itu 12 jam, mereka menjadikan benda itu di atas kepalanya, tergantung-gantung kemanapun dia pergi. Dia tersenyum dan mengatakan selamat pagi, padahal dia sudah menjual agamanya
dengan satu bagian-bagian yang penting, mengusung dan mengangkat berhala di atas kepalanya. Topi bisa menjadi berhala bila keyakinan telah keluar dan dirampas. Dan itu adalah perampasan keyakinan. Pencurian harga dari sebuah akidah dan keyakinan. Mereka tawarkan selamat hari lebaran. Mereka melontarnya kepada orang-orang yang beriman. Dilontarkan kepada aparat pemerintahan. Para pemimpin negara kita membalas dengan mengatakan apa? Selamat hari raya mereka. Mereka melempar agar menerima reaksi gaya jahiliyah yang dimodernkan. Ini yang dilakukan siapa? Ini yang dilakukan oleh Walid ibnul Mughirah, tokoh dan gembong kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Al-As ibnu Wasl. Ini yang dilakukan oleh siapa? Al-Aswad ibnu Al-Muttalib. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh gembong-gembong kafir yang lainnya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," dengan suara yang rendah, ingin menawarkan sebuah jajanan agama berhala kepada siapa? Kepada tokoh tauhid yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, halumma, ayo, falna'budu ma ta'bud." Wahai Muhammad, aku ingin berdamai denganmu dan dengan agamamu. Apa tawarannya? Sebagai berikut. Kata orang kafir, "Falna'bud ma ta'bud." Kami siap menyembah apa yang engkau sembah Muhammad. "Wal ta'bud ma na'bud." Dan kami juga minta engkau menyembah apa yang kami sembah. Waqad natasyaraku fil amri kulli. Dan boleh wahai Muhammad, kita berdamai untuk semua isi ajaran-ajaran kita. Salam toleransi. Semuanya. Apa yang kami tahu tentang agama kami, kamu lakukan, dan sebaliknya begitu kami juga mau melakukan apa yang kamu lakukan. Kemudian dilanjutkan, mereka mengatakan, wa in kana mimma ji'ta bihi khairan. Dan bila wahai Muhammad ada sebuah kebaikan yang terselip dalam ajaran yang engkau bawa, ada kebaikan yang terselip dalam ajaran yang kamu bawa wahai Muhammad, syaraknaka fihi, kami akan ikut dan melakukan kebajikan itu bersamamu. Syaraknaka fihi walana hazzan minhu, dan kami dapat bagian apa? Bagian apa? Kebebasan bertoleransi dari apa yang sudah engkau berikan kepada kami. Wa in kana ya Muhammad mimma ji'na bihi, apa yang kami bawa dari ajaran-ajaran berhala khairan, ada kebaikan di dalamnya, syaraktana fihi, kamu juga harus ikut kepada kami. Sama ini. Ini tawaran orang-orang kafir. Syaraktana fihi. Sampai ada kesepakatan untuk kita berhenti melakukan itu. Bagaimana Allah geram, marahnya Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Oke? Berbicara tentang apa? Garis akidah, garis keyakinan, garis keimanan yang kokoh dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Ya, kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Apa artinya?
Kami tidak akan pernah mengagungkan apa yang kalian agungkan, yang ada benangnya walaupun tipis tersambung kepada agama. Tidak akan pernah. Bila ada benangnya yang tersambung pada agama, maka kami tidak akan pernah ingin ikut andil dan ikut bersama kalian melakukan itu. Kami diam, kami sabar, tidak menyakiti kalian, karena Islam mengatakan apa? Islam mengatakan apa? Islam mengatakan dan menyeru pemeluknya untuk berlaku baik, berlaku adil, dan penuh kasih sayang. Karena Nabi kita mengatakan, man zalama mu'ahidan, barang siapa yang menzalimi orang-orang kafir, yang sudah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang beriman, perjanjian damai. Mereka tunduk di bawah kekuasaan orang-orang yang beriman, dan mereka membayar jizyah, mereka membayar denda atas ketundukan, mereka membayar denda atas keamanan yang diberikan oleh orang-orang yang beriman. Itu yang mereka bayar. Apa kata Nabi untuk mereka? Man zalamahum, siapa yang menzalimi orang-orang muahid seperti ini? Man zalamahum wantaqadha ahdahum, dan mengingkari perjanjian antara kita dengan mereka, walam ahdahum, au akhadha malahum, mengambil harta mereka, wa kallatahum fawqa taqatihim, dan membebani mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana hajijuhum yaumal qiyamah, aku yang akan menjadi pembantah hebatnya di hari kiamat. Bagaimana Nabi ingin melindungi mereka ini? Dalam hal apa? Dalam hal sosial yang tidak berkenaan dengan apa? Dengan akidah dan agama. Kita diam dan tidak mengganggu mereka. Nah, man zalama muahidan, siapa yang menzalimi orang-orang itu? Muahidan, orang yang mengambil janji dengan kaum muslimin. Kemudian ayat tadi ditutup dengan kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kata ini penutup. Lakum dinukum waliyadin. Dia selain penutup, dia adalah kunci gembok yang Allah tutup dan tidak pernah Allah ini buka kerannya di situ. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bayangkan bagaimana Nabi kita begitu menjaga ini. Lakum dinukum waliyadin. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tadkhulu 'ala al-musyrikin fi a'yadihim. La tadkhulu 'ala al-musyrikin fi a'yadihim. Jangan kalian masuk bercampur dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di hari-hari besar mereka. Jangan kalian masuk bercampur dengan mereka di hari-hari besar mereka. Apa kata beliau? Kata beliau, fa inna sukhata tanzilu fiha. Karena boleh jadi kebencian, kemarahan Allah, azab akan turun di mana? Di atas piring hari pelaksanaan besar mereka. Istanibu a'yad al-kufar, kata Umar dalam riwayat yang lain, jauhilah oleh kalian hari-hari besar mereka. Hari besar berarti apa? Hari apa? Hari agung mereka. Ketika dikatakan hari besar, berarti hari yang berkaitan dengan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan bagaimana sikap orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang-orang yang beriman bagaimana? Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang beriman adalah la yashhaduna az-zur,
mereka tidak pernah mau menyaksikan, bahkan mereka tidak pernah mau tinggal dan ridha menyaksikan az-zur, tindak kepalsuan yang sedang digolakkan dan digerakkan di atas permukaan bumi ini. Pemalsuan. Orang-orang kafir telah melakukan pemalsuan yang hebat dalam konsep yang paling besar, yaitu konsep ketuhanan. Walladzina la yashhaduna az-zur. Para ulama kita menafsirkan az-zur adalah a'yadul kuffar, hari-hari raya orang-orang kafir. Ada yang menafsirkan az-zur adalah apa? Adalah iyel-iyel dan suara-suara ucapan yang mereka keluarkan dari lidah-lidah mereka. Az-zur, ada yang mengatakan az-zur adalah simbol-simbol kecil yang mereka bawa sebagai simbol-simbol agama mereka. Sepotong kayu membentuk tanda tambah, topi-topi merah yang dipakai kemana-mana, tongkat-tongkat sihir yang ringan yang dibawa kemana-mana, yang semuanya adalah apa? Adalah az-zur, tindakan pemalsuan, tindakan apa? Pencemaran keimanan, mengubah keimanan menjadi sebuah kekafiran yang nyata. Walladzina la yashhaduna az-zur. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu jalla wa ala mengatakan, ittafaqal ulama, Imam ahli sunnah wal jamaah Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala mengatakan, ittafaqal ulama, sepakat para ulama sunnah mengatakan, la yajuzu, tidak boleh, berarti haram, musyarakatul kuffari fi a'yadihim, tidak halal bagi orang-orang yang beriman ikut nimbrung dalam acara-acara orang kafir dalam hari raya mereka. Tidak halal. Dan apa saja yang berkenaan dengan itu, dan apa saja yang berkenaan dengan itu, dengan dalil yang kuat, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama, bagi kami adalah agama kami. Ibadallah, dakwah adalah sebuah nama dari sebuah perjuangan dan pengorbanan yang insya Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah mati. Kita memberikan sikap toleransi kita bukan berarti kita diam dan tidak mengajak mereka. Agama mereka adalah agama dakwah, agama mengajak. Agama kita juga adalah agama dakwah, agama mengajak. Mengajak orang untuk apa? Untuk kembali kepada jalan kebenaran. Maka mari kita bawa agama kita dengan konsep yang benar. Kita sampaikan kebenaran dan kedamaian kita jaga. Dalam beberapa hal yang penting, kita katakan hal ini adalah hal yang patokannya jelas dan tidak bisa kita tolerir. Namun ketika kita diam, bukan berarti kita cinta, kita benci. Namun karena Allah melarang kita untuk berbuat zalim dan Allah melarang kita untuk berbuat tidak adil, maka kita diam menjadi hamba Allah yang baik. Boleh jadi penampilan kita dengan semua ajakan-ajakan Allah untuk kita berdamai, untuk kita bersikap kasih sayang, untuk kita memberikan keadilan, untuk kita membalas yang serupa, untuk kita menjaga keutamaan dan teladan, sembari dan selalu insya Allah mengangkat derajat kita sampai pada keislaman yang sebenarnya, dan insya Allah semakin memberikan terangnya al-Islam kepada mereka. Demi Allah, ikhwati fillah, demi Allah, mereka yang sedang tenggelam dalam kekafiran, sebahagian mereka tidak mau sebenarnya berlama-lama dengan kekafiran. Sebagian mereka tidak mau berlama-lama dengan kekafiran. Wallahi, summa wallah.
kalau bukan karena rahib-rahib mereka, kalau bukan karena guru-guru mereka yang menurunkan sebuah doktrin untuk menetapi kekafiran, boleh jadi mereka kembali kepada Islam dan hidup di atas fitrahnya menjadi aktivis-aktivis dan pejuang-pejuang dakwah.